udah ngopi tadi ya, ngobrol perihal iman. Saya tadi tanya sama Kohani Ustadz, tantangan apa saja yang sudah Kohani temukan selama melakukan kegiatan sosial ini? Selama Kohani ini jadi muslim, apa yang paling berat dilaksanakan? Yang paling berat Ustadz itu menjaga hati Ustadz. Jadi saya mohon didoakan oleh semuanya. Doakan saya jauh dari penyakit hati yang merusak amal saya, merusak diri saya, ujub, ria, sumah, ain, hasad, iri, dengki, berbangga-bangga dengan saya sudah melakukan ini. Padahal kalau nggak ada izin Allah saya nggak bisa apa-apa, duduk di sini pun nggak bisa, ketemu Ustadz nggak bisa, udah mati COVID. Terus itu penyakit hati yang berat sekali. Gitu Ustadz. Yang paling nyaman? Yang paling nyaman itu Masya Allah, hari-hari ini kita lalui dengan mengucapkan syukur dan berbahagia sekali, dan kita siap mati. Jadi semua nyaman. Ketika kita bisa melakukan apapun, beribadah, bisa melakukan amal soleh, dan setelah dapat hidayah, semua nyaman Ustaz. Saya siap mati kapanpun, insya Allah. Karena saya tahu, insya Allah mudah-mudahan Nabi berkenan memberi syafaat ke saya. Apa sih sebenarnya yang Kohani harapkan dengan melakukan kegiatan sosial yang semasif ini? Ya, harapan saya, yang saya cari, tujuan hidup saya, dan apapun yang pada tujuan akhirnya yang saya cari cuma 3. Yang pertama, semoga Allah jadikan ini sedekah yang diterima menjadi sedekah jariah, berpahala. Yang kedua, semoga ini juga menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk saya, dan semoga anak cucu saya nanti bisa menjadi orang-orang yang soleh. Dengan saya contohkan, karena bapakmu masuk Islam, jadi kalian juga otomatis muslim, dan mudah-mudahan kalian mendoakan saya nanti. Karena 3 bekal utama kita di hari kita meninggal nanti. Itu tujuan yang saya cari. Kohani, Rasulullah itu sebelum lahir Islam, Mekah, masyarakat jahiliyah, itu 4 Tuhannya. Iya. Lata, Manat, Uzza, dan Hubal. Kemudian pada saat itu perempuan tidak ada nilainya sama sekali. Mas Rizky, perempuan waktu itu ditugaskan hanya lahir untuk melahirkan. Bahkan perempuan zaman itu boleh dijadikan taruhan judi. Oke, kau kalah saya pakai istri saya 4 malam. Saya suka betul istrimu, cantik. Boleh, kau mau pakai 2 malam, kita taruhan. Kalau kau kalah saya, pakai istri saya. Apalagi, zaman itu strata sosial ada. Bangsawan, orang kaya. Maka terkenallah ada disebut budak. Kan? Tidak ada haknya yang namanya budak. Budak pada zaman itu bukan pembantu ya. Orang biasa salah persepsi, budak itu pembantu. Salah, pembantu itu ada haknya. Dia digaji tiap bulan, dia senang sama tuannya, dia bisa pindah. Yang namanya budak, hak milik. Suka-suka tuannya? Suka-sukanya, mau dia banting, mau dia bunuh, boleh. Itu budak. Banyak lagi kehidupan hina pada saat itu. Lalu datang Muhammad SAW. Kemudian dihapuskan perbudakan ketika Al-Quran turun mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian bukan bangsawan dan kaya, tapi yang paling takwa. Semua itu. Padahal Nabi sendiri bos. Tidak punya partai pengusung. Tidak punya tim sukses. Lalu apa rahasia kesuksesan beliau? Dia mengatakan ini loh Islam. Insya Allah. Ini agama saya. Tidak pernah memaki agama orang lain. Tidak pernah menghina keyakinan lain. Dia hanya mengatakan, ini loh Islam. Ini loh rahmatan lil alamin. Maka Nabi berhasil bukan karena kecerdasannya semata. Tapi apa? Dia berhasil menjadi uswah. Contoh. Jangan pernah berbicara keadilan kalau kau sendiri tidak adil. Kalau Ustadz bilang Rasulullah melakukannya sendiri. Kalau boleh tahu Kohani melakukan kegiatan sosial yang begitu masif ini dibantu siapa aja Kohani? Dengan semua orang. Semua bantu. Ustadz Dasar juga pasti bantu melalui dakwahnya, semua. Gitu. Kalau tanpa bantuan semua orang dan tanpa ridho Allah nggak bisa jalan. Masya Allah. Boleh kita kesimpulan mungkin ya Kohani, kita sama-sama mendengarkan kesimpulan ngobrol perihal iman pada hari ini. Ya. Kalimat Islam rahmatan lil alamin, hampir semua muslim mengetahui dan menghafalnya dengan gampang. Tapi mengaplikasinya sesuatu yang sangat sulit. Tapi ketahuilah, kesulitan itu apabila ada kekotoran hati. Apabila hati kita bersih, apabila hati kita jernih dan niatkan lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, maka insya Allah kita akan melaksanakannya semua menjadi ringan. Kenapa yang hadir di tempat kita ini,
Kohani, gampang melakukannya, mudah menguraikannya dalam kehidupan sehari-hari karena hatinya bersih. Itulah sebabnya tadi beliau katakan yang paling berat sekarang aku alami Ustadz adalah menjaga ketulusan. Karena setan tidak akan pernah puas ketika Anda berbuat kebaikan. Maka dihadirkanlah sifat-sifat kekotoran hati, sombong, angkuh, takabur. Nah, semua itu penyakit hati. Bagaimana cara mengobatinya? Allah berikan resep dalam Al-Quran. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan menyebutku, mengingatku, maka hatimu akan jadi tenang. Acara ini hadir untuk menjadi informasi buat kita bagaimana cara menjadi yang terbaik buat Allah, buat diri dan buat orang lain. Semoga ada manfaat. Saya Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ji. Semoga kita bisa jadi orang yang bermanfaat juga seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif. Dan juga kita bisa mencontoh ya Ustadz ya, apa yang dilakukan Kohani. Terima kasih Kohani dan tentunya Ustadz Dasat Latif. Kita lanjut ngopi dulu, ngobrol perihal iman. Ayo Koko, jangan biarkan dingin. Habiskan. Bismillahirrahmanirrahim.